Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lucy Hajidah. Naam sa'wasilu al-bayan min ahina Irfan ya. Mubasyaratan. Nah, sa'ubayin anil qasr. Nah, qasr secara bahasa teknis berarti pengkhususan. Nah, secara terminologi berarti pengkhususan sesuatu pada sesuatu dengan menggunakan cara tertentu. Nah, dalam qasr ini mengandung dua, ya, yang ini maksur dan maksur alaih. Apa yang dimaksud dengan maksur? Sesuatu yang dikhususkan. Maksur alaih yang menerima pengkhususan. Paham sampai sini? Saya ulangi, maksur adalah sesuatu yang dikhususkan, maksur alaih adalah yang menerima pengkhususan. Nah, di sini juga ada empat bentuk qasr. Nah, yang pertama itu langsung saja ya. Nah, yang pertama itu menggunakan nahi, larangan, dan istisna, pengecualian. Nah, mustasna ilaih terletak di mana? Setelah istisna. Nah, berarti setelah istisna maksur alaihnya sholihuna. Di sini paham? Nah, maksurnya yang mana? Yafuzu. Itu sebagai maksur. Nah, kayak gitu ya. Lalu yang nomor 2, menggunakan innama, hanyalah. Nah, lalu maksur alaihnya terletak di akhir setelah innama. Langsung contohnya, innamal hayatu laibun, kehidupan itu hanyalah permainan. Nah, ungkapan ini mengkhususkan kehidupan sebagai permainan semata. Hidup itu hanya cuma permainan, kayak gitu ya. Jadi laibun itu maksur. Nah, kan setelah innama itu kan tadi disebutnya maksur alaih. Jadi hayah ini kedudukannya sebagai maksur alaih. Kayak gitu ya. Qasr ini intinya tentang sesuatu yang mengkhususkan gitu ya. Dan yang menerima pengkhususan. Jadi qasr ini tentang khusus kayak gitu ya. Nah, terus yang ketiga yang C, menggunakan takdim ma haqqahu ta'khir. Nah, seperti yang sudah dipelajarin di nahwu ya, kayak innaka, contohnya innaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu kan sebenarnya itu kan na'budu iyyaka, kayak gitu kan ya, na'budu iyyaka. Nah, lalu maksur alaihnya itu yang mana? Karena ini takdim ma haqqahu ta'khir, maksur alaihnya jadi di depan. Iyaka maksur alaih, na'budunya itu maksur. Nah, di sini paham? Lalu lanjut. Yang D, yang terakhir ya, ini dari qasr, menggunakan atof dengan bal atau lakin. Nah, di sini atofnya pakai bal atau lakin aja ya. Nah, tetapi yang menjadikan maksur alaihnya adalah kata yang sesudahnya. Ya, kayak gitu ya. Jadi ini contohnya. La aqulul batila bal al haqqu. Nah, aku tidak mengatakan kesalahan tetapi kebenaran. Jadi aqulu ini jadinya maksur. Aqulu ini maksur, al-haqqu kan setelah atof. Jadinya maksur ilaih, al-haqqunya. Paham? Oke, lanjut. Nah, qasr itu dibagi dua lagi. Qasr hakiki dan qasr idofi. Nah, qasr hakiki dan idofi ini apa itu gitu. Nah, qasr hakiki adalah mengkhususkan sesuatu sesuai dengan kenyataan, tidak digantungkan pada yang lainnya.
gitu ya. Langsung contohnya, la katibun fil madinati illa aliyan. Tipe yaitu alaya, tipe ya. Berarti tidak ada penulis kecuali Ali. Nah, qasr hakikinya itu mengkhususkan sesuatu dengan kenyataan, tidak digantungkan pada yang lain. Jadi pada kota itu penulis itu hanya Ali, nggak ada yang lain, tidak digantungkan dengan orang lain. Jadi penulis di situ cuma Ali seorang, kayak gitu. Paham? Ya. Lalu qasr idhofi, kekhususan itu dihubungkan dengan kenyataan tertentu. Gimana itu? Langsung ke contohnya, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Nah, maksud dari kekhususan dihubungkan dengan kenyataan tertentu, di sini ada pernyataan wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, di situ tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Di sini ada yang beranggapan bahwa Muhammad itu bukan rasul, makanya ada pernyataan kayak gitu. Padahal rasul itu nyata gitu. Muhammad itu emang nyata. Nabi Muhammad itu emang rasul. Tetapi juga bukan hanya rasul gitu loh, tetapi pemimpin bagi masyarakat, suami bagi istrinya dan bapak dari anak-anaknya, kayak gitu. Ada yang meragukan, kan zaman dulu kan nggak percaya kan bahwa Muhammad itu adalah rasul. Nah, kayak gitu. Paham ya? Langsung ke bab selanjutnya, wasol dan fasol. Wasol itu apa sih gitu kan? Secara bahasa wasol berarti menggabungkan atau menyambungkan. Secara istilah adalah menggabungkan dua kalimat dengan perantara wawu atof. Nah, di sini wasol ini kita membahas tentang wawu atof kayak gitu ya. Nah, langsung ke bagian A. Untuk menyamarkan dua kalimat dalam segi i'rabnya. Untuk menyamakan ya, bukan menyamarkan. Untuk menyamakan dua kalimat dalam segi i'rabnya. Nah, di sini saya perbesar. Wa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, di sini ada 3 penggalan kalimat ya, yang digabung jadi satu pakai wawu atof dan i'rabnya sama. Pertama itu wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi, terus digabung sama wawu atof ini wa ya'muruna bil ma'rufi, lanjut wawu atof lagi wa yanhauna 'anil munkari. Nah, di sini itu di segi i'rabnya itu sama gitu loh. Untuk yaitu sebagai sifat dari kata umat. Kayak gitu, paham? Bisa dibaca artinya sendiri ya. Nah, lalu yang kedua adalah adanya kesamaan bentuk kalimat, baik kalimat yang khobari atau kalimat yang insya'i. Di samping juga adanya kesesuaian yang sempurna antara kedua kalimat tersebut. Nah, jadi di sini itu kalimatnya sama, bentuknya sama, kayak gitu ya. Baik itu kalimat khobari atau insya'i, seperti yang tadi saudara Irfan jelasin ya. Contohnya la wafa'a li kadzubin wala rohata li hasudin. Itu kan susunannya sama ya. Kayak gitu, adanya kesamaan bentuk kalimat. Kayak gitu ya. Lalu adanya perbedaan bentuk antara dua kalimat, sehingga jika tidak diwasalkan dengan wawu akan menimbulkan pemahaman yang salah. Nah, di sini dua kalimat yang berbeda.
pertama itu kan la, ya, nafi, berarti dia insya, kalimat insya ya. Wa, di sini kan artinya tidak dan semoga Allah memberkatimu. Dari pertanyaan halaka hajatun usaiduka fi qadaiha. Dari pertanyaan, apakah Anda punya keperluan yang dapat saya bantu untuk menyelesaikannya? Kayak gitu. Nah, biar nggak salah paham, pengertiannya ditambahin waw. Kalau sama tidak ditambahin waw, nanti bisa salah paham dengan artian semoga Allah tidak memberkatimu. Kayak gitu. Kan jadi salah paham. Nah, kayak gitu ya. Langsung ke fasal. Fasal itu secara bahasa adalah memisahkan atau menahan. Sedangkan menurut istilah adalah tidak menghubungkan dua kalimat melalui perantara wawu ataf karena ada alasan yang maksud tertentu. Wajib ini itu salah ya. Wajib ataf ada 5. Dan di sini tidak membutuhkan wawu ya, wawu ataf. Tadi yang wasal itu membutuhkan wawu ataf. Kalau wasal nggak dikasih wawu bisa menjadi salah paham. Kalau wasal ini tidak membutuhkan wawu ataf. Yang pertama, memiliki kedudukan i'rab yang sama. Salah. Maaf. Wasal yang pertama adalah antara dua jumlah menempatkan satu kesatuan yang sangat erat, di mana jumlah yang kedua menempatkan pengganti bagi pertama. Hubungan semacam ini disebut kamal al-itsqal. Nah, kamal al-itsqal. Dan di sini itu sebenarnya ada 3 ya, badal, taukid, sama bayan, untuk mengganti gitu loh, untuk memperjelas, untuk melengkapi gitu. Nah, ke contohnya ya, diperbesar. Umiddukum bima ta'maluna, umiddukum bi an'amin wa banina. Aku berikan kepadamu apa-apa yang kamu ketahui, yakni aku berikan kepadamu binatang ternak dan anak-anak. Nah, di sini untuk memperjelas gitu kan, untuk pelengkap agar lebih jelas. Kan kalau sama kalimatnya aku berikan padamu apa-apa yang kamu ketahui, kamu ngasih apa sama aku, kayak gitu loh. Jadi dikasih pelengkap lagi, umiddukum bi an'amin wa banin, yakni aku berikan kepadamu binatang ternak dan anak-anak, kayak gitu ya. Lanjut. Yang kedua, antara dua jumlah ada perbedaan yang nyata, seperti perbedaan antara khobar dan insya. Di sini ada 2 jumlah, yang satu khobar, yang satu insya. Dan kayak gitu ya. Pertama itu janganlah dibaca dulu ininya, contohnya la tas'alil mar'a an khalaiqihi fi wajhihi syahidun minal khabari. Nah, yang pertama ini ada la-nya ya, berarti nafi, berarti dia insya. Ya, benar. Ya, benar. Nah, lalu yang kedua ini khobar. Nah, kayak gitu. Jadi ini fasal ini mempunyai 2 jumlah yang berbeda, yang terbentuk dari jumlah insya dan jumlah khobar. Ya, lanjut. Jumlah yang kedua itu disebut yang nomor 3 ini disebut syibhul kamal al-ittisal. Jumlah yang kedua menjadi jawaban bagi jumlah yang pertama. Nah, langsung contoh. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, kalimat yang pertama itu kan dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Nah, terus kalimat yang kedua itu kayak seolah-olah jawaban, karena sesungguhnya nafsu itu
selalu menyuruh kepada kejahatan, kayak gitu, paham? Nah, kayak gitu. Nah, lalu ini agak ribet yang nomor D ini, bahwa suatu jumlah didahului oleh dua jumlah yang boleh mengatofkan jumlah itu dengan salah satu kedua jumlah itu karena adanya kesesuaian. Jika diatofkan pada yang lain akan menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, ditinggalkan atof untuk mencegah dugaan-dugaan. Hal ini disebut syibhul kamal al-antiqa. Nah, di sini itu maksudnya langsung ya, ini wa tadhunnu Salma anani abghi biha baladan araha fi dhalali tahimun. Salma menyangka bahwa aku mengharapkannya sebagai ganti, aku melihatnya bingung dalam kesesatan. Nah, maka jumlah aroha boleh diatafkan dengan tadhunnu. Aroha ini jumlah kedua boleh diatafkan dengan tadhunnu pada jumlah pertama. Tetapi tercegah, sebenarnya boleh tapi tercegah. Kenapa? Karena adanya dugaan dengan mengatafkan pada abghi biha. Nah, kayak gitu. Lalu maka jadilah jumlah ketiga termasuk yang disangka oleh Salma, padahal bukan itu maksudnya. Nah, itu kan pertama, Salma menyangka bahwa aku mengharapkan sebagai ganti. Salma itu mengharapkan aku gimana sih? Salma menyangka bahwa aku mengharapkannya sebagai ganti. Terus aku melihat Salma itu bingung dalam kesesatannya, kayak gitu. Jadi biar nggak salah paham gitu loh, kayak gitu intinya ya. Lalu selanjutnya, bahwa tidak dimaksudkan dimaksudkan mensekutukan dua jumlah dalam hukum karena adanya yang mencegah, mirip-mirip kayak yang tadi ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una Allahu yastahzi'u bihim. Nah, dan di sini jumlah Allahu yastahzi'u bihim tidak boleh diatafkan dengan inna ma'akum. Karena menimbulkan bahwa jumlah itu adalah kata-kata mereka. Ini kan artinya kan, dan apabila mereka kembali pada syaitan mereka berkata, sesungguhnya kami bersamamu, kami hanyalah berolok-olok, Allah akan membalas olok-olokan mereka. Nah, ditakutkan bahwa di sini ada kesalahpahaman. Dan tidak juga pada jumlah qalu akan menimbulkan pemahaman bahwa Allah mengolok-olok mereka yang terikat syarat ketika keadaan mereka berpaling pada syaitan mereka. Ntar jadi kayak malah Allah yang jadi mengolok-olok mereka, kayak gitu. Jadi jangan asal mengatofkan, jangan asal menyambung-nyambungkan, kayak gitu ya. Dilihat ininya peraturan kayak gitu ya. Naam holas ba'daha ila uhtina nida dusturiyah. Naam syukran ala istimaikum wa ihtimamikum. Naam atlubu afan minkum. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.